Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai teori dasar metode elektromagnetik. Nah, jadi sebelumnya kita telah membahas mengenai metode georesistivitas. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai teori mengenai elektromagnetik. Metode EM atau metode elektromagnetik itu adalah salah satu metode geofisika untuk mengetahui anomali di bawah permukaan yang memanfaatkan sifat medan magnet dan medan listrik. Jadi ini adalah gabungan antara metode magnet dan metode listrik sehingga disebut sebagai metode elektromagnetik. Nah, survei elektromagnetik ini biasanya diterapkan untuk mengetahui respon bawah permukaan dengan menggunakan perambatan gelombang elektromagnetik ini yang terbentuk akibat adanya arus bolak-balik dan medan magnetik. Nah, respon di bawah permukaan ini nanti yang berupa medan elektromagnetik sekunder dan resultan medan terdeteksi sebagai arus bolak-balik yang menginduksi arus listrik pada reservoir akibat adanya induksi elektromagnetik. Jadi kita memanfaatkan metode listrik dan metode magnet untuk mengetahui kondisi di bawah permukaan. Jadi ini merupakan salah satu dari metode geofisika yang bisa digunakan untuk pendugaan di bawah permukaan. Nah, tujuan dari penggunaan metode elektromagnetik ini adalah tujuan elektromagnetik profiling untuk mencari benda-benda yang konduktif yang berada di bawah tanah atau di bawah permukaan dengan mengamati anomali-anomali elektromagnetik dengan menggunakan suatu pemancar. Nah, tujuan lainnya adalah tujuan soundingnya adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perubahan parameter dengan kedalaman. Nah, sekarang kita masuk ke teori medan elektromagnetik. Nah, dalam teori medan elektromagnetik ini kita tidak bisa lepas dari persamaan Maxwell, yang mana dari persamaan Maxwell ini dia mengatakan bahwa medan listrik itu dia akan berubah dan akan menimbulkan medan magnet. Dan berikutnya adalah Faraday yang mengatakan bahwa perubahan medan magnet akan menimbulkan medan listrik. Nah, jadi dari dua buah teori ini sehingga kita bisa memanfaatkan untuk melakukan pendugaan di bawah permukaan. Jadi disinilah peran ilmu fisika. Dengan memanfaatkan ilmu fisika bisa membantu untuk orang geofisik melakukan pendugaan di bawah permukaan. Anomali-anomali pada saat kita melakukan interpretasi, kita selalu merujuk kepada ilmu fisikanya. Nah, dari teori dasar persamaan Maxwell ini adalah persamaan Maxwell ini dia merupakan persamaan yang melatar belakangi munculnya gelombang elektromagnetik. Nah, di mana terdapat medan listrik E dan medan magnet B. Nah, pada medan yang konduktif, persamaan Maxwell ini dinyatakan dengan persamaan 2.1 dan persamaan 2.2. Nah, jika kita baca dia secara fisis, persamaan yang pertama ini dia mengatakan bahwa medan listrik itu akan timbul akibat dari adanya medan magnet yang berubah sesuai dengan fungsi waktu. Jadi medan listrik ini akan timbul akibat dari medan magnet yang terjadi perubahan terhadap fungsi waktu. Nah, sedangkan pada persamaan 2.2 ini, dia menyatakan bahwa medan magnet yang terjadi dalam satu ruangan ditimbulkan oleh aliran arus serta medan magnetik yang berbanding
yang berbanding dengan arus listrik totalnya. Nah, jadi dari dua buah persamaan ini kita bisa memanfaatkannya dalam bidang geofisika. Nah, dalam metode elektromagnetik ini dikenal juga dengan metode aktif dan metode pasif. Nah, metode aktif itu apa? Metode aktif itu adalah dia membangkitkan medan elektromagnetik di sekitar daerah observasi. Jadi kita di sini adalah kita membangkitkan medan elektromagnetik. Nah, sebenarnya kan medan elektromagnetik itu dia sudah ada. Tapi kita bangkitkan lagi medan elektromagnetik itu di sekitar daerah observasi. Dan berikutnya adalah metode pasif. Nah, metode pasif ini adalah kita memanfaatkan medan elektromagnetik yang betul-betul berasal dari sumber dan tidak secara sengaja dibangkitkan di sekitar daerah pengamatan. Jadi dari dua metode elektromagnetik ini yang terdiri dari berbagai macam metode, nah itu ada yang terdiri dari metode aktif dan ada yang terdiri dari metode pasif. Nah, ini adalah beberapa jenis metode elektromagnetik, yaitu ada sebut dengan metode Thuram, metode magnetotelurik, very low frequency, berikutnya adalah GPR atau ground penetrating radar. Nah, yang pertama kita sekilas mengenai metode Thuram. Metode Thuram itu apa sih? Nah, metode Thuram ini dia merupakan salah satu metode elektromagnetik yang mengukur respon tanah terhadap perambatan gelombang elektromagnetik. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada transmisi, ada coil transmisi, berikutnya ada coil receiver, dan berikutnya adalah ada arus eddy, ada arus di bawah permukaan. Nah, jadi dari transmisi ini dia mengalirkan arus ke bawah permukaan, dan dia juga akan mentransmisikan gelombang primer, dia akan mentransmisikan gelombang primer kepada receiver, dan dia juga mentransmisikan gelombang primer ini ke bawah permukaan. Nah, berikutnya pada saat gelombang tersebut dia menemukan daerah yang konduktif atau daerah yang anomali, maka dia akan membiaskan gelombang tersebut kembali ke receiver. Nah, jadi ini sebenarnya prinsipnya hampir sama dengan metode seismik. Ada gelombang yang dijalarkan ke bawah permukaan pada saat dia menemui daerah konduktif atau daerah beda nilai resistivitasnya, maka akan dipantulkan ke atas permukaan. Jadi kalau dari sini dapat kita lihat ada transmisi, ada coil transmisi, dia akan meneruskan gelombang tersebut ke daerah yang memiliki daerah konduktif, berikutnya akan dipantulkan lagi. Nah, hasil pengukuran dari instrumen pada survei elektromagnetik ini dia berupa konduktivitas semu. Nilai konduktivitas semu yang mana nilainya adalah nilai konduktivitas itu 4/omega mu 0 S kuadrat atau medan S per medan primer. Berikutnya adalah instrumen yang digunakan, yaitu catu daya, osilator, koil pemancar, antena, koil penerima, dan perekam data. Ini adalah instrumen-instrumen dasar yang digunakan di dalam metode Thuram. Nah, cara kerjanya bagaimana?
Nah, cara kerjanya adalah instrumen yang digunakan terdiri atas dua koil yang terpisah dengan jarak yang tertentu. Nah, seperti dua koil tadi adalah ada receiver dan ada transmitter. Dan berikutnya adalah medan magnet dari koil pemancar, dia menginduksikan arus ke dalam permukaan. Berarti instrumen koil dari transmitter ini dia akan memancarkan atau akan menginduksikan arus ke dalam tanah. Nah, sehingga menghasilkan medan magnet yang dideteksi oleh koil penerima atau receiver. Nah, berikutnya didapatkan interpretasi datanya. Nah, setelah dilakukan setelah survei penelitian selesai, maka akan diperoleh data. Nah, data tersebut dapat kita interpretasikan bahwa dari gambar ini dapat kita jabarkan bahwa terdapat anomali, yakni pada jarak antara 5 sampai dengan 25 meter, di mana titik potong dengan medan elektromagnetik normal. Nah, ini terdapat anomali yang terdapat curangan ya pada lintasan 5 sampai dengan 15 meter. Nah, berikutnya anomali melebar terhadap kedalaman, tetapi amplitudonya ini dia semakin berkurang. Nah, ini amplitudonya semakin berkurang. Amplitudonya semakin berkurang. Nah, amplitudo anomali dia juga akan berkurang terhadap keberadaan lubang pada benda konduktif. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa nilai anomali itu pada saat dia menemukan bidang konduktif, maka anomalinya juga akan semakin kecil. Nah, sekarang kita sedikit gambaran mengenai VLF, Very Low Frequency. Dia merupakan metode geofisika pasif dan memanfaatkan sinyal pemancar berupa gelombang radio yang berfrekuensi rendah dan hanya menangkap sinyal-sinyal frekuensi dari stasiun-stasiun yang ada di seluruh dunia. Nah, jadi pada saat kita menggunakan metode VLF ini, kita bisa men-setel frekuensi sinyal dari stasiun mana yang akan kita gunakan. Berikutnya tujuannya adalah untuk mengukur harga daya konduktivitas batuan berdasarkan pengukuran gelombang elektromagnetik sekunder dengan memanfaatkan gelombang hasil induksi elektromagnetik yang berfrekuensi sangat rendah sehingga memiliki penetrasi yang cukup dalam. Nah, jika kita ingin menggunakan atau melakukan survei, ingin mencari nilai konduktivitas di bawah permukaan dengan cakupan yang sangat dalam, yang cukup dalam, maka alternatifnya bisa kita gunakan very low frekuensi ini. Nah, cara kerjanya adalah medan primer membangkitkan medan sekunder sebagai akibat adanya arus induksi yang mengalir pada benda-benda konduktor di dalam tanah. Nah, ini dapat kita lihat bahwa pada lapisan ionosfer, di sini ada transmitter. Nah, transmitter dia dipancarkan dia ke bawah permukaan, ada gelombang yang terperangkap. Berikutnya gelombang tersebut akan diteruskan kepada receiver. Dan sebelumnya gelombang ini akan akan memancar juga kepada lapisan ionosfer. Nah, parameter metode VLF ini adalah apa saja parameternya, yaitu adanya pemancar. Berikutnya adalah adanya pengaruh dari atmosfer, adanya rambatan gelombang elektromagnetik, adanya pelemahan atau atenuasi medan. Nah, VLF berikutnya kita masuk ke VLF mode tilt angle.
untuk mengetahui struktur konduktif dan kontak geologi seperti zona alterasi, patahan, dan daya konduktif. Nah, jadi pada saat kita melakukan pengukuran dengan VLF ini, kita juga harus menentukan atau memposisikan bagaimana bentuk sudut dalam pengukuran. Nah, dalam metode ini arah strike target dia memiliki sudut kurang lebih 45 derajat dengan lokasi pemancar. Nah, berikutnya adalah GPR, Ground Penetrating Radar. Nah, ini merupakan salah satu metode geofisika yang mempelajari kondisi bawah permukaan berdasarkan sifat elektromagnetiknya. Nah, dengan menggunakan gelombang radio dengan frekuensi antara 1 sampai dengan 1000 MHz. Nah, kalau perbedaannya dengan VLF apa? Kalau VLF itu dia very low frekuensi, menggunakan frekuensi yang sangat rendah sehingga bisa mendeteksi kondisi yang jauh di bawah permukaan. Nah, sedangkan kalau GPR dia menggunakan frekuensi yang tinggi sehingga dia bisa mendeteksi dekat permukaan. Nah, metode yang tepat untuk mendeteksi benda-benda yang kecil yang berada di dekat permukaan yaitu antara 0, 1 sampai 3 meter dengan resolusi yang tinggi. Nah, ada 3 jenis pengukuran yaitu refleksi, velocity sounding, dan transiluminasi. Nah, instrumen yang digunakan adalah pembangkit sinyal, berikutnya adalah antena transmitter dan antena receiver. Nah, metode konfigurasi antena transmitter dan receiver ini adalah mode monostatik dan mode bistatik. Nah, di sini dapat kita lihat dari beberapa metode elektromagnetik, apa saja itu sumbernya, persamaan yang digunakan, akuisisi, dan processingnya. Nah, kalau dari very low frequency metode VLF ini, sumbernya adalah transmitter dengan frekuensi 10-30 kHz. Jadi ini frekuensinya sangat rendah dan menggunakan persamaan Maxwell yang menggunakan persamaan Maxwell. Dan akuisisinya adalah mode tilt dengan arah strike target memiliki sudut kira-kira 45 derajat. Dan resistivitas arah pemancar tegak lurus dengan strike geologinya. Jadi ini dalam pengukuran ini harus kita perhatikan. Dan berikutnya adalah processingnya adalah setelah kita melakukan survei dan kemudian kita bisa mengolah data tersebut dengan menghilangkan noise dan dengan cara moving average atau dengan phaser. Nah, berikutnya bisa kita interpretasikan interpretasi dengan phaser, bisa dengan interpretasi perkiraan langsung. Berikutnya adalah interpretasi dengan VLF mode. Jadi ada beberapa cara untuk cara kita menginterpretasikannya. Nah, ini adalah magnetotelluric, nilai frekuensinya ini sangat besar, sumbernya berasal dari alam dengan frekuensi yang cukup besar. Nah, persamaannya sama, menggunakan persamaan Maxwell. Berikutnya adalah menggunakan poros spot. Nah, pengolahan datanya ini merupakan pengolahan datanya dan interpretasinya interpretasi berdasarkan dari penampang tahanan dan bisa diinterpretasikan sebagai reservoir. Nah, ini ada CSAMT juga seperti itu, sumbernya itu juga pada tentang frekuensi tertentu juga menggunakan persamaan Maxwell. Dan GPR itu dia ini nilai frekuensinya sangat besar, juga menggunakan metode Maxwell, menggunakan persamaan Maxwell. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk konsep dari metode elektromagnetik ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.